tolong segera. Sudah merambat ke depan, tolong segera. Api merambat ke depan, angin kencang. Kasih jalan. Pintunya kunci atau seperti apa, Pak? Dia sengaja dikunci sama orang tuanya, saya dengar dari ibunya sendiri. Oh, Karena rumah yang ditempatin itu rumah tua, udah jabuk, jadi api itu cepat sekali melahapnya. posisi korban Pak ditemukan di bagian mana dalam rumah itu, Pak? Di dalam WC. Oh, di dalam WC. Iya. Yang Berkumpul bertiga di dalam WC itu. Oh, posisi mereka berpelukan atau seperti apa? Berpelukan. Oh, oke. Yang dua berpelukan, satunya terlentang. Baik, Tribuners, kembali lagi di program Saksi Kata, dan saat ini kita mencoba menggali peristiwa atau insiden kebakaran yang terjadi pada Kamis 11 Desember 2025 lalu, yang mana peristiwa kebakaran ini terjadi di Sungai Paru, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menewaskan 3 balita yang masih berusia 6 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun. Kami sampaikan bahwa 3 balita ini masing-masing bernama Abijar Ramadhani berusia 4 tahun, kemudian Abdul Afif Afarijin berusia 6 tahun, dan Dewi Cahaya Putri, Ananda Cahaya Putri berusia 1 tahun. Seperti yang kami sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada Kamis tanggal 11 Desember 2025 lalu ini terjadi karena adanya diduga kelalaian dari ibu sendiri, yang mana ibunya pada saat itu tidak berada di tempat, dan meninggalnya bocah ini dalam posisi pintu terkunci di dalam rumah, tepatnya di dalam WC atau toilet. Dan beberapa informasi yang kami dapat juga bahwa pada saat itu juga warga sekitar mencoba untuk memadamkan api, namun ganasnya api sehingga rumah yang ditempati oleh 3 bocah ini hangus terbakar. Seperti yang kita ketahui bahwa insiden ini juga menimbulkan beberapa rumah di sekitar rumah kejadian itu. Dan informasi yang kami terima juga bahwasannya tim lapor dari Polri telah terjun langsung untuk melakukan identifikasi kebakaran yang terjadi pada tanggal 11 Desember lalu itu, yang mana 3 balita meninggal dunia. Dan seperti apa insiden ini terjadi, mari kita dengar bersama keterangan dari warga yang berada di lokasi bernama Haji Faisal. Pak, kalau boleh tahu Pak, lihat api sebelumnya terjadi kebakaran itu gimana Pak? Ramainya orang teriak-teriak dari luar. Tadinya saya mau istirahat setelah sholat zuhur, tiba-tiba orang ribut-ribut. Ada kebakaran di belakang rumah ya. Pertama kali lihat Pak, apinya muncul dari mana Pak? Ya dari rumah itu, sumber apinya dari rumah itu juga. Oke. Bapak menyadari api itu karena ada teriakan dari warga Tribaya? Iya. Oke. Pak, kalau api itu Pak, berapa lama sih Pak berkobarnya? Akhirnya bisa padam sama petugas damkar tadi Pak? Kurang lebih satu jam setengah lah ya. 1 jam setengah Pak ya? Iya. Oke. Pak, siapa saja yang berada di dalam kontrakan Pak? Ada satu keluarga yang ngontrak di situ. Ya. Dan menurut cerita anak tersebut ada bermain di dalam rumah. Cuma ibunya sendiri keluar sebentar, entah apa keperluannya, tapi kondisi rumah dikunci dari luar sehingga anak-anak itu tidak bisa keluar dari rumah saat terjadi kebakaran begitu. Oh, oke. Pak, siapa yang bisa mengetahui bahwa ada anak di dalam itu Pak? Sesaat api berkobar itu ibunya datang teriak-teriak minta tolong.
Oh, oke oke. Cuma kita mau menebus ke dalam itu untuk udah nggak bisa merapat karena api sudah terlanjur besar. Oke oke. Iya. Berarti sempat ada upaya untuk menolong Pak ya Iya, dari warga. Oh, Iya. oke. Berapa orang di dalam tadi Pak? ada 3 anak. 3 anak. Oh, kalau anak-anak itu sekitar umur berapa Pak? Umur 4 tahun lebih dikit lah, 3 tahun dan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oh, kalau namanya sendiri Pak? Tahu Pak? Enggak tahu saya nama anak. Oh, oke oke. Berarti sudah kenal sama anak-anak itu Pak ya? Ya, kenal dari ceritanya orang karena memang dia orang baru ngontrak juga di belakang situ. Oh, Pak. Itu Penyewa. Penyewa? Iya. Sudah berapa lama Pak dia ngontrak Pak? Baru berapa bulan ya. Dia ngontrak di Oke belakang. oke. Berarti tadi langsung ada upaya penyelamatan dari warga Pak sama petugas Pak ya? Iya. Oh, oke. Berarti tadi pada saat pertama Pak memang pintunya kunci atau seperti apa Pak? Dia dikunci, sengaja dikunci sama orang tuanya. Saya dengar dari ibunya sendiri. Oh, oke. Ya. Oke, berarti enggak ada suara teriakan dari dalam rumah Pak ya? Udah nggak ada karena api berkobar kencang, panas. Kita pun nggak berani mendekat lah apinya. Api cepat begitu membesar Pak ya? Oh, oke. Oke. Pak, hambatan yang terjadi tadi siang itu Pak sehingga bisa mengorbankan 3 anak ini Pak? Sebetulnya nggak terlalu banyak hambatan ya, cuma karena rumah yang ditempatin itu rumah tua, udah jabuk, jadi api itu cepat sekali melahapnya. Oh, oke. Ya. Oke. Pak, kalau lihat dari lokasinya itu Pak, ada berapa rumah sih Pak yang terjadi kebakaran tadi siang Pak? Dalam satu rumah itu, kalau nggak salah ada 4 bangsalan ya. 4 bangsalan. Dan terpisah 1, jadi bisa dianggap ada 5 lah. Oh, oke. Berarti kalau sumber apinya Pak dari rumah tersebut Pak ya? Iya, karena yang ada isinya cuma itu. Yang Berarti, 3 itu kosong. oke, yang di depan berarti kosong Pak ya? Iya. Oke. Kalau saat penemuan 3 korban tadi Pak, Bapak lihat secara langsung nggak? Saya lihat di depan saya, cuma waktu untuk diangkat oleh petugas, saya sudah menjauh karena saya sendiri nggak pegang lihat. Oh, oke. Posisi korban Pak ditemukan di bagian mana dalam rumah itu Pak? Di dalam WC. Oh, di dalam WC? Iya. Yang berkumpul bertiga di dalam WC itu. Oh, posisi mereka berpelukan atau seperti apa? Berpelukan. Oh, oke. Yang 2 berpelukan, satunya terlentang. Oke. Pak, bagaimana sih Pak situasi saat menyelamatkan 3 korban anak kecil ini Pak? Api sudah bisa dibilang sudah padam, sudah habis. Kondisi rumah udah habis. Oh, Udah nggak ada lagi. oke. Iya. Itu berapa jam sih Pak tadi apinya bisa dipadamkan? Kurang lebih berlangsung itu 2 jam. 2 jam Pak ya? Mulai dari api kecil sampai pemadaman tuntas itu 2 jam lebih kurang lebih 2 jam. Oke. Kalau awalnya itu Pak, apakah ada suara ledakan besar gitu Pak atau seperti apa Pak? Nggak ada yang saya dengar. Tiba-tiba orang teriak-teriak aja dari jalanan, dari gang. Saya ikut keluar juga. Oh. Baik ya, Tribuners, itu tadi cerita dari Haji Faisal yang mana dia melihat langsung pada saat insiden tersebut. Dari keterangan tadi dia menjelaskan bahwa insiden ini ada unsur kesengajaan dari ibunya sendiri, yang mana ibunya pergi keluar dan mengunci pintu dari tempat mereka tinggal begitu. Dan ya seperti yang kami sampaikan tadi, untuk menggali penyebab terjadinya kebakaran ini, tim lapor dari Polri saat ini sudah melakukan investigasi di tempat kejadian perkara. Baik Tribuners, itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan peristiwa insiden yang terjadi pada Kamis tanggal 11 Desember 2025 lalu. Saksikan saksi kata selanjutnya.
Suasana duka menyelimuti Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, Provinsi Kalimantan Timur, setelah kebakaran hebat pada 11 Desember 2025. Kebakaran ini merenggut 3 nyawa balita yang merupakan kakak beradik dan membuat 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Randy Solihin turun langsung menemui warga terdampak. Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi musibah yang menimpa warganya. Dalam kunjungan ke lokasi kebakaran di RT 21 Desa Sungai Meriam, Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mendampingi korban, baik dalam masa darurat maupun pemulihan ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur di tingkat kecamatan untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi, mulai dari logistik, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan pasca bencana. Tim Laboratorium Forensik Lab4, Mabes Polri Surabaya bergerak cepat dengan turun langsung ke lokasi pasca kebakaran yang terjadi di Gang Muli atau Sungai Purun RT 21, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kamis, 11 Desember 2025, lalu. Investigasi dilakukan pada Jumat, 12 Desember 2025, untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 3 bocah di rumah kontrakan tersebut. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga sekitar pukul 16 WITA. Pantauan Tribun Kaltim di lokasi kejadian menunjukkan 2 petugas mengenakan pakaian bertuliskan Lab4 Polri, didampingi tim Inafis Polres Kutai Kartanegara. Mereka secara hati-hati menggali puing-puing bangunan yang hangus untuk mencari barang bukti. Setelah lebih dari 2 jam bekerja, tim Lab4 menemukan dan membawa sejumlah barang bukti yang dibungkus dengan plastik bening sebelum dimasukkan ke tas berukuran sedang. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk diuji lebih lanjut, guna mengungkap penyebab pasti kebakaran yang merenggut 3 nyawa tersebut. Kebakaran besar itu tidak hanya menghanguskan 16 bangunan, tetapi juga membuka mata pemerintah kecamatan tentang lemahnya kesiapsiagaan warga terhadap bahaya kebakaran. Camat Anggana, Rendra Abadi, mengaku terpukul melihat rumah-rumah warga rata dengan tanah hanya dalam hitungan menit. Rendra menilai tragedi ini harus menjadi momentum memperkuat perlindungan kebakaran di tingkat RT. Ia menegaskan bahwa perlengkapan pemadaman dini masih jauh dari memadai. Ini menjadi evaluasi besar bagi kami. Kedepannya, setiap RT harus punya mesin pemadam portabel. Setidaknya ada peralatan awal sambil menunggu bantuan datang, tegasnya. Merambat ke depan, api sudah merambat ke depan, tolong segera. Sudah merambat ke depan, tolong segera. Api merambat ke depan, angin kencang. Nih, api sangat sakit besar karena angin sangat kencang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.